bulan ya kita nggak ibadah bareng, iya nggak sih? Apa aku doang yang ngerasa? Teman-teman, kita mau mulai ibadah gym dan games kita minggu ini. Kita mau mulai dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna yang boleh kami terima Bapa. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup
suaranya. Amin. Amin. Kita mau sambung pujian kita. Pujian ini mungkin udah lama. Kita mau sama-sama nyanyi kembali. Kalau Tuhan yang hidup. Surga terbuka memberi kuasa, membuat
Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh duduk diam Tuhan di depan laptop, di depan HP, di depan media apapun Tuhan, untuk menyaksikan ibadah Jim Atkins pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jarak tidak menghalangi kami untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua kami yakin hanya karena berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, tak percaya dalam situasi kondisi apapun, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus baik. Yesus Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu walau secara online. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu.
Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau beracara Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Kami mau mendengar-Mu. Haleluya, amin. Shalom, kaum muda dan remaja yang kasih Tuhan dimanapun berada. Kita tahu kondisi saat ini kondisi yang sangat sulit, kondisi yang bisa dibilang membuat kita hampir frustasi, membuat kita hampir kecewa. Kenapa mesti terjadi, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan mengenai Bani Korah. Mereka pun seperti itu. Mereka berada dalam kondisi yang seperti kita, yang jauh dari gereja, yang jauh dari bait Allah. Kita baca dari Mazmur 84, kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Ayat 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-memuji-Mu. Berbahagia manusia kekuatan di dalam Engkau, yang berhasiat mengadakan ziarah. Ayat 6 ini yang kita perhatikan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita baca mengenai Mazmur Bani Korah. Pada saat itu Bani Korah berada di pengasingan, berada jauh dari bait Allah. Seperti kita mau ke gereja, kita rindu ibadah-ibadah persekutuan kita dengan sesama kita, tapi kita nggak bisa. Itu yang terjadi pada saat itu. Bani Korah berada jauh dari Yerusalem. Siapa sih Bani Korah? Ini kita pelajari dulu. Bani Korah adalah subsuku dari suku Lewi. Orang yang sehari-hari bekerja di bait Allah, melayani bait Allah, melayani Tuhan di bait Allah. Bisa dibayangkan, habitnya biasanya di bait Allah, kemudian tiba-tiba berada di luar bait Allah, jauh dari bait Allah. Sampai dia, kalau kita baca di ayat ke-3, dia katakan apa? Bahkan burung pipit telah mempunyai sebuah rumah. Dia iri pada burung pipit. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Dia rindu seperti burung pipit, burung layang-layang berada di bait Allah. Nah, kalau itu ada kerinduan di hati kita saat ini, kita belajar dari Bani Korah ini. Bani Korah mempunyai latar belakang yang kurang baik. Korahnya sendiri, Korah itu sampai tertelan bumi, bisa dilihat di Bilangan 26 ayat 10, tapi ayat 11-nya dikatakan anak-anak dari Korah itu tidak ditelan bumi. Jadi kalau kita punya masa lalu yang jelek, kita belajar lupakan masa lalu kita, maju ke depan seperti Bani Korah ini. Nggak peduli papahnya Korahnya sendiri ditelan bumi karena melawan Musa dan Harun, nggak peduli itu, tapi anak-anaknya tetap setia melayani Tuhan. Ayat yang saya akan tekankan yaitu ayat ke-7. Kita pelajari ayat ke-7 ini. Apabila melintasi lembah Baka, Bani Korah tahu kalau mau ke Yerusalem, mau ke bait Allah, itu harus melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan berkat pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Jadi Bani Korah tahu apabila melintasi lembah Baka, mereka bisa membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Apa sih lembah baka? Lembah baka itu adalah lembah tangisan, lembah air mata, nggak ada apa-apa di sana. Yang hidup hanya satu pohon, pohon balsam namanya. Jadi kekeringan melanda di lembah baka itu. Tapi mereka bisa membuat menjadi tempat yang bermata air. Seperti kita sekarang, seperti berada di dalam lembah baka. Mau cari uang nggak tahu gimana caranya. Mau sekolah nggak tahu gimana. Mau lu kelulusan aja wisuda online, nggak tahu mau gimana lagi. Seperti ini, berada di dalam lembah baka, semuanya membuat kita menangis, semuanya membuat kita kecewa, semuanya membuat kita menyendiri jauh dari teman. Tapi mereka dapat membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa? Setelah masa COVID-19 ini selesai, pandemi COVID-19 ini selesai, kita Bani Korah katakan bahwa apa? Hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Pemuda dan remaja pada awal musim ini yakini, imani, pada awal musim nanti setelah pandemi selesai akan mendapat berkat yang melimpah seperti hujan. Tapi ada syaratnya. Dia katakan apa di sini? Di situ dikatakan dengan jelas. Sebentar, saya bacakan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah baca di ayat-ayat sebelumnya. Syaratnya agar lembah baka dapat kita jadikan tempat yang bermata air adalah, yang pertama, harus menjadi orang yang rindu akan rumah Tuhan dan hadirat Tuhan. Baca ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Ayat 5a-nya, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu. Jadi syarat untuk dapat melintasi lembah baka dan membuatnya menjadi tempat yang bermata air, menjadi tempat yang sejuk, menjadi tempat yang nyaman adalah kita harus menjadi orang yang rindu akan rumah Tuhan dan hadirat Tuhan. Syarat yang kedua, agar kita dapat mengubah lembah baka saat ini menjadi tempat yang bermata air adalah kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bisa kita baca di ayat 84, pasal 84 ayat 5b. Dikatakan yang terus menerus memuji-muji Engkau. Saat ini mungkin bisa jadi introspeksi diri kita. Benar nggak kita selama ini, selama kita gampang ke gereja, selama gampang kita berada di gereja waktu-waktu lalu, benarkah kita bersekutu dengan Tuhan secara benar? Atau kita datang ke gereja hanya rutinitas belaka? Kita datang ke gereja hanya kalau saya nggak datang malam minggu, nanti dicari sama Bang Ferdinand. Kalau saya nggak datang hari Minggu, nanti saya dicari sama Pak Aldo. Atau memang selama ini kita memang sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Perhatikan di Efesus 15 ayat Efesus 5 ayat 15 berkata bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Kita sadar, kalau kita sadar, selama kita datang ke gereja selama ini hanya untuk rutinitas belaka, ini waktunya teguran dari Tuhan. Pemuda remaja datang ke gereja itu untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk cari teman, bukan untuk rutinitas belaka. Syarat yang ketiga, apabila kita mau mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air, adalah kita harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca di ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau
yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, dikatakan. Nah, di ayat 7-nya langsung, apabila melintasi lembah Baka. Artinya apa? Setelah syarat-syarat ini kita penuhi, yang pertama, rindu cari hadirat Tuhan. Setelah rindu, yang kedua, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, nggak ngandelin kekuatan kita. Biasanya nih umur 17 ke atas kayaknya, aku mampu melakukan segalanya. Aku sudah besar, aku mampu melakukan segalanya. Tapi Tuhan tegur kita di pandemi COVID-19 ini. Kita disadarkan, kamu nggak mampu tanpa kekuatan dari Tuhan. Nah, tapi setelah kita ngandalin Tuhan, berbahagialah manusia kekuatan dalam engkau yang berhasiat mengadakan ziarah. Di ayat 7 Tuhan bilang, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat jadi tempat yang bermata air. Nah, ini dia. Setelah 3 hal ini kita penuhi, apabila kita melintasi lembah Baka seperti saat ini, kita melintasi lembah Baka, melintasi lembah tangisan, melintasi lembah kesepian, kita bisa membuat tempat di mana kita injak menjadi tempat yang bermata air. Caranya gimana? Karena kita ngandalin Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Tapi ada lagi satu lagi. Syarat yang ketiga ini harus benar-benar kita ikuti. Nah, baru deh ayat ketujuhnya bisa dicapai. Seperti sekarang, apabila melintasi lembah Baka. Kalau kita udah serahkan semua kekuatan kita hanya pakai mengandalkan Tuhan, nah baru syarat ketujuhnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, ini ada bonusnya juga. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Kita amini, setelah pandemi ini berakhir, Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa? Hujan. Bukan mata air lagi yang kecil, tapi hujan yang tercurah. Artinya apa? Tuhan bisa gantiin tangis kita di lembah Baka. Tuhan bisa gantiin menjadi hujan. Hujan pada awal musim, hujan pada awal kita panen, menyelubungi dengan berkat. Mau dong ya? Jadi Tuhan tuh gak pernah berhutang. Saat engkau sekarang berada di masa pandemi ini, saat berada melintasi lembah Baka, lembah tangis, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa kuliah saat ini, andelin Tuhan, bersekutu, cari hadirat Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan curahkan kita berkat. Nggak, gimana caranya nggak ngerti. Mungkin kalau sekarang kita lihat, gimana bisa sih dunia udah kayak begini, di mana-mana pengangguran banyak, di mana-mana sekolah ditutup. Orang tua saya aja udah nggak kerja, orang tua saya udah nggak bisa cari uang saat ini. Gimana caranya? Nggak ngerti. Kita nggak ngerti kan, hujan itu kok bisa tiba-tiba turun. Nah, ini dia keajaiban Tuhan. Asal 3 poin ini syaratnya: bersekutu, cari Tuhan, dan jangan pakai kekuatan kita. Bapak, kami sudah selesai Bapak mendengarmu. Kami yakin, kami imani, kami mampu melintasi lembah Baka. Engkau enggak menghindari kami dari lembah Baka, tapi Engkau menyuruh kami melintasi lembah Baka. Tapi kami dapat membuat lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air. Dan kami percaya ada bonus dari Engkau, yaitu hujan berkat menyertai kami. Kami imani Bapak. Kami percaya Engkau kekuatan kami andalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, haleluya, amin.